Yo, Wibu Cerdas, gimana kabarnya guys? Di konten kali ini gue mau membahas komisan Komisodes. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe channel Wibu Cerdas, bisa subscribe dan nyalain tombol loncengnya, oke? Sebelum memasuki konten, gue mau ngasih peringatan bahwa semua yang ada dalam video ini adalah teori. Jadi, buat kalian yang udah mau marah-marah, gak usah pura-pura tolol, karena yang namanya teori itu nggak semua benar. Komisan Komisodes berpusat pada cerita Tadano Hitohito dan Komi Saoko. Ini adalah hari pertama Komi Saoko di sekolah menengah swasta Itan yang bergengsi. Dan dia telah naik ke status Madonna sekolah, semacam primadona sekolah, paling cantik satu sekolah, sejagat, paling imut lah pokoknya cuy. Dengan rambut hitam yang panjang dan penampilan yang tinggi serta anggun, dia menarik perhatian siapapun yang bertemu dengannya. Hanya ada satu masalah terlepas dari popularitasnya. Komisan sangat buruk dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Tadano Hitohito adalah anak SMA biasa. Dengan moto hidupnya, baca situasi dan pastikan untuk menjauh dari masalah. Dia dengan cepat menemukan bahwa duduk di sebelah Komi telah membuatnya menjadi musuh semua orang di kelasnya. Suatu hari, secara tidak sengaja, Tadano terbangun karena suara dari komisan. Dia berbohong bahwa dia tidak mendengar apa-apa yang membuat komisan melarikan diri. Tapi, sebelum dia bisa melarikan diri, Tadano menduga bahwa Soko tidak bisa berbicara dengan orang lain dengan mudah. Bahkan, dia tidak bisa berteman dengan siapapun. Dan Tadano memutuskan untuk membantu komisan dengan tujuannya mendapatkan 100 teman, sehingga dia dapat mengatasi gangguan komunikasinya. Sebelum memasuki teori, gua mau kalian tahu apa yang dialami oleh komisan secara garis besar. Di dalam animenya, komisan mengidap unkomunal. Unkomunal adalah gejala tak mampu bersosialisasi atau merujuk pada orang yang memiliki gejala tersebut. Hal-hal yang perlu diingat hanya kata tak mampu saja, dan bukan karena tidak ingin bersosialisasi. Komi tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain dan selalu gugup saat ingin berbicara dengan seseorang. Tubuhnya selalu bergetar sampai tidak bisa menyampaikan kata-kata dengan kegugupan berlebih yang dia alami. Dari apa yang gua amati dan gua cari, gejala-gejala yang dialami oleh komisan itu sebenarnya ada pada dunia nyata. Bukan unkomunal, tapi lebih bisa disebut autisme. Dan di episode 2 anime komisan, ada satu scene yang menunjukkan bahwa kondisi yang dialami oleh komisan sudah dialami sejak kecil. Oke, sekarang sebelum melanjutkan video ini, gua mau kasih tahu kalian apa itu autis. Dikutip dari Halodoc, autisme merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Dan gejala yang dialami oleh pengidap autisme ada dua kategori. Kategori pertama, kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal. Kalau verbal itu lebih tepatnya kayak kita mengucapkan kata-kata untuk berkomunikasi, dan non-verbal itu seperti menggunakan bahasa isyarat lah cuy, singkatnya kayak gitu. Kategori kedua, penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contoh seperti gerakan berulang. Dan yang dilakukan oleh Tadano Hitohito kepada komisan adalah terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari baik verbal maupun non-verbal, seperti mencarikan dia teman untuk membiasakan berkomunikasi dengan orang lain. Dari penjelasan yang gua sebutin tadi, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi landasan utama gua menyebut komisan itu mengidap autis. Dan salah satunya adalah pengidap autisme memiliki gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi, serta
Komisan memiliki beberapa gejala seperti ketidakmampuan dia mengeluarkan kata-kata saat ingin berbicara kepada orang lain, dan kegugupan yang menyebabkan tubuh komisan bergetar. Dari gejala yang dialami oleh komisan, gua berpendapat bahwa komisan mengidap autisme. By the way, gua di sini hanya berpendapat dari apa yang gua lihat, oke? Jadi bagi kalian yang mungkin pura-pura tolol atau nggak baca intro gua di awal, ya lu boleh komentar gitu kan. Dan oke, sekian dari gua. Like jika kalian suka dan berkomentarlah jika gua salah, karena semua komentar kalian akan membantu gua untuk lebih akurat membuat teori. Dan satu hal yang ingin gua sampaikan, semua manusia berhak untuk berpendapat.